Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan dapat tugas dari Pak Yusuf untuk wawancara ke sini. Nah, ini kita ada pertanyaan sedikit tentang Pop Radio. Nah, ini akan ditanyakan oleh dari Mas Gilang dulu. Ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Gilang dari kelas pagi dari Prodi PJKN. Saya bertanya, Pop Radio itu apa sih? Kemudian udah berapa lama Pop Radio itu mengudara? Saya perbaiki dulu ya evaluasi. Tulisannya UP Radio, tetapi kita pronunciation-nya adalah UP Radio. Kenapa kita menyebut UP Radio? Dengan harapan selalu up ya, bertumbuh dan bertumbuh. Dan UP Radio ini hadir dari tahun 2014 sejak lahirnya dari IKIP PGRI menjadi Universitas PGRI Semarang. Jadi kurang lebih sudah 9 tahun berjalan, ini masuk tahun ke-10 ya. Jadi waktu itu adalah akuisisi dari Gaya FM menjadi UP Radio, dan tadinya ada di Jalan Pringgading, kemudian pindah ke Sidoarjo Timur nomor 24 ini. Itu sejarah awalnya. Kenapa diambil nama UP Radio atau UP Radio itu dari Universitas PGRI Semarang sebetulnya. Itu dari Universitas PGRI. Kemudian apa saja informasi yang disiarkan di UP Radio? Kami menjadi radio yang segmennya adalah anak muda, mahasiswa, profesional, dan konten yang harus kami sajikan adalah konten yang lebih ke knowledge ya, dengan tagline kami The Meaning Station, berarti apapun yang kami sajikan adalah hal-hal yang memberikan meaning kepada pendengarnya. Jadi banyak program informasi yang kami sampaikan tentang keuangan, bisnis, kemudian inspirasi, beberapa tentang hidup itu harus balance atau balancing life. Kemudian juga informasi tentang Universitas PGRI Semarang, dan teman-teman dari BEM Ugris juga hadir. Mereka yang punya prestasi juga kita berikan ruang untuk bisa siaran di UP Radio dengan program talkshow ya. Kami ajukan beberapa pertanyaan dari prestasi-prestasi yang mereka capai, seperti apa prosesnya, yang semoga itu akan memberikan inspirasi kepada mahasiswa lain. Beritanya ada ekonomi, ada politik, tapi tidak terlalu in-depth kalau politik ya. Kemudian juga kita tidak menyiarkan informasi tentang kriminal aja, tidak. Jadi kriminal tidak kami informasikan, tetapi informasi atau berita-berita lain kami sajikan. Apakah itu soal teknologi, apakah itu soal pendidikan, parenting, kemudian motivasi, sales, kemudian juga marketing, semuanya kami sajikan di sini. Kemudian bagaimana tim UP Radio untuk mengumpulkan atau menyajikan suatu informasi atau berita yang akurat sehingga dapat meyakinkan masyarakat? Kami punya tim reporter yang itu hunting ke lapangan, dan beberapa informasi mereka dapatkan. Kemudian juga kita selalu update ya dengan beberapa media yang ada, dan kita selalu mengcompare informasi itu ke pihak-pihak terkait atau narasumber terkait, sehingga informasi yang kami sajikan tidak berdasarkan netizen gitu ya, tetapi kami berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dan kami sajikan itu sebagai informasi yang memang layak untuk disimak. Selanjutnya Mas Papi ada Izin melanjutkan pertanyaan dari Mas Gilang. Ya. Apakah boleh dijelaskan tentang proses wawancara jurnalis UP Radio secara apa, serta apa kunci keberhasilan dalam berwawancara tersebut? Yang pertama, memang kita ada tim ya. Dalam tim itu kita membentuk sebuah tema apa yang akan kita diskusikan, dan tentu saja tema yang sedang hot issue ya, atau highlight yang memang harus kita unggah. Nah, dari tema yang akan kita sajikan itu, kita akan menentukan siapa saja narasumber yang akan kita hadirkan.
dari narasumber yang sudah kita pilih, dari tim kita akan menghubungi narasumber tersebut. Ada satu tim juga, dia yang sebagai seorang interviewer atau host itu akan membuat quiz and route apa-apa nanti akan dipertanyakan kepada narasumber ya, sehingga goalnya sesuai dengan apa tema yang sudah ditentukan. Dan kuncinya adalah kita menguasai materi, dari materi yang sudah didiskusikan kemudian kita putuskan menjadi sebuah judul atau tema, ya hostnya harus belajar tentang materi itu sehingga dia paham nanti ketika narasumber menjelaskan. Tetapi harus dipahami bahwa host atau interviewer itu adalah mewakili pendengar. Jadi lebih banyak menggali dari narasumber daripada dia memberikan sebuah narasi yang terlalu banyak gitu ya. Sehingga nanti tidak akan mendapatkan banyak pertanyaan. Kuncinya adalah menguasai materi, kemudian juga secara psikologis dia ada ice breaking yang dilakukan untuk memulai talk show itu. Sebelumnya kita harus kenal dulu dengan narasumbernya, kita memahami sedikit karakternya. Jadi nanti ketika talk show itu terjadi sebuah dialog yang mengalir, lively, jadi tidak kaku dan beberapa pertanyaan juga tidak baku ya, itu bisa berkembang seiring dengan jawaban-jawaban dari narasumber. Dan selain menguasai tema, sebagai seorang interviewer atau hostnya itu harus menyimak semua jawaban dari narasumber sehingga tidak muncul pertanyaan yang sama ketika narasumber sudah menjawab. Kadang-kadang narasumber ditanya pertanyaan satu, dia sudah menjawab sampai ke poin 3 misalnya ya kita nggak usah mengulang lagi poin 2 dan poin 3, jadi kita bisa melompat lagi ke poin 4 atau hal apa yang dijawab oleh narasumber perlu kita gali, ya kita gali. Itu pentingnya menguasai materi ya. Apakah Up Radio juga menyiarkan olahraga di Jawa Tengah dan di Kota Semarang? Kita ada sport and news, sport, musik and sport. Movie and sport. Kita punya program movie and sport itu setiap hari Minggu ya. Ya, setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu ada movie and sport. Itu adalah film, itu lebih ke mungkin filler ya, dari film-film yang sedang tayang, kemudian karya-karya baru dari dunia perfilman. Dan olahraga ada, kita ada di Up Radio yang Up News itu juga ada beberapa informasi tentang olahraga. Dan salah satu sport news itu menjadi bagian yang memang kami harus sajikan di siaran teman-teman waktu sore di Up to You. Itu program yang request lagu itu juga ada penyiarnya, dia menyelipkan beberapa isu-isu olahraga yang memang sekarang misalnya tentang U23 gitu ya, dan itu selalu diupdate dan penyiar harus tahu situasinya itu, dan sport menjadi bagian yang cukup seksi juga untuk diinformasikan ke pendengar. Ini ada juga pertanyaan dari saya. Ini apakah Up Radio menyiarkan berita tentang atlet Greece di cabang olahraga yang pernah menjuarai kejuaraan antar mahasiswa atau kejuaraan yang lain itu? Seperti yang saya sudah sampaikan di Up News itu ada berita-berita tentang UGRIS, termasuk juga prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Universitas PGRI Semarang dari cabang apapun, dari bidang apapun, itu ada di Up News. Itu disiarkan setiap hari dari pukul 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Itu jadi 1 jam sekali kita ada namanya berita, itu bentuknya buletin. Kalau teman-teman tahu yang di TV-TV itu ada yang namanya flash news atau apa, kalau di TV itu flash news, kemudian apa lagi saat breaking news. Nah itu kalau di Up Radio namanya Up News, itu 1 jam sekali setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Salah satu beritanya adalah kita memuat hal aktual dan juga all about Universitas PGRI Semarang, termasuk juga yang kamu sampaikan tadi. Dan saya sudah sampaikan juga tadi, kita juga ada sebuah forum dialog interaktif dengan teman-teman di BEM gitu ya, kemudian juga di fakultas-fakultas, di mana di situ juga kadang-kadang diwakili oleh mahasiswa, dan kita juga ada namanya program Speak Up. Nah di Speak Up itu, Speak Up on the radio, itu ada teman-teman yang kemarin magang di luar negeri, kita juga undang teman-teman yang berhasil
di Pupika kita undang teman-teman yang di kejuaraan. Nah, teman-teman harus lebih aktif ya, misalnya menjuari apa dari pihak-pihak fakultasnya juga bisa memberikan informasi ya, karena kan kami bukan orang Ugris yang tidak tahu pergerakan apa yang ada di Ugris, sehingga itu bisa dilakukan secara dua arah. Ketika ada informasi maka kami akan berikan ruang itu sih. Ya, untuk ini ada satu kali lagi Bu. Apakah jurnalis radio juga meliputi informasi secara langsung untuk siaran langsung di media sosial itu kayak Facebook atau Instagram, Maksudnya gimana? Kayak maksudnya Bukan jurnalis ya, Ya. tapi lebih bagaimana Apredio mengoptimalkan iya. sosial media ya. Ya, Jadi sekarang itu sudah di era new konvergensi media. Jadi di Apredio ini tidak hanya radio saja di frekuensi publik yang di 98.5 FM, kami juga ada di live streaming. Live streaming itu di apredio.id. Silakan bisa download aplikasinya di Play Store sehingga kamu bisa mendengarkan Apredio kapanpun dan dimanapun ya, tidak bertempuh jarak. Karena kami juga punya pendengar di Jerman juga di program Just Today, Just To Do itu setiap hari Jumat, itu dari luar negeri semua, itu mendengarkan live streaming. Kemudian di sosial media kita ada Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, ada juga di YouTube. YouTube Live Apredio juga cukup aktif. Instagram Live kita juga sangat aktif. TikTok juga ada. Itu semua kami rangkum ya. Jadi sekali kita siaran itu bisa di langsung live radio, live streaming, live YouTube. Jadi talkshow itu bisa mencakup 3 media itu. Jadi memang kami adaptif dengan teknologi ya, sehingga konvergensi media ini kami optimalkan. berarti ini siaran Apradio udah sampai ke Indonesia semuanya. Ya apa? luar ya tanpa batas kalau sudah live streaming ya. Ya Bu Uti, mungkin sekian dari pertanyaan Oke. dari saya Taufik Widianto dan Ya. Saya Santi Rosalia, Station Manager ya. Saya Santi Rosalia, Station Manager dari Apredio Semarang. Terima kasih. Ya. Sukses. Oke. Ya.